Haleluya, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu kembali dengan saya dalam acara sarapan pagi, sarapan firman Tuhan yang akan mengantar saudara beraktivitas selama satu hari. Hari-hari ini kita sedang masuk di bulan Desember. Kita sedang merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam rangkaian peringatan kelahiran Tuhan, ada beberapa yang perlu kita simak di dalam firman Tuhan. Kali ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, di mana dikisahkan orang-orang Majus dari timur. Saudara-saudara, orang-orang Majus dari timur. Ayat 1, pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 1 dan 2 dulu, saudara-saudara. Pada saat itu, yang berkuasa di Yerusalem adalah Raja Herodes. Tetapi orang Majus ini yang tidak mengenal Tuhan, mereka melihat bintang dari timur. Saudara, bintang dari timur. Kalau dalam firman Tuhan, bintang dari timur itu adalah Tuhan Yesus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Orang-orang Majus, ya, ini mencari. Karena apa? Untuk menyembah dia. Padahal di sana ada Raja Herodes. Saudara, ayat 3 katakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan? Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Sampai sini dulu, saudara-saudara. Jelas, saudara-saudara. Jadi di Yerusalem dinubuatkan akan lahir seorang pemimpin dunia yang saudara dan saya sudah kenal. Bahkan dikatakan gusar Herodes dan seluruh isi Yerusalem itu adalah gempar karena berita yang dibawa oleh orang-orang Majus. Ayat 7 katakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Raja, saudara,
Raja Herodes itu raja Yerusalem kedatang kepada Yesus, menyembah. Haleluya. Tapi apa yang akan dikerjakan oleh Herodes? Ini tidak, saya katakan tidak timbul dari dalam hatinya. Karena ada rasa iri dan dengki. Ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara-saudara, jelas karena dikatakan bintang itu berhenti tepat di rumah, ya kalau dikatakan di kandang saudara-saudara, di mana anak itu yang akan dilahirkan. Saudara-saudara, ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi orang-orang Majus yang notabene orang tidak mengenal Tuhan, bersukacita. Kan raja yang dinanti-nantikan itu telah lahir atau telah ada dan dilahirkan di sana. Dengan petunjuk daripada bintang tadi. Saudara-saudara, maka ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Ya, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, jadi kalau sudah ketemu dengan rajanya, Tuhannya lah, menyembah dan mempersembahkan kehidupannya untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Kuncinya di ayat 12, saudara-saudara. Saya tadi memberikan judul Jalan Lain. Jalan lain, saudara-saudara. Orang-orang Majus ini, ya, orang-orang Majus ini berbuat apa? Mereka sudah melihat, sudah bertemu dengan anak Allah, yaitu Yesus yang dilahirkan. Ya. Dan ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Saudara-saudara, ini Roh Kudus memperingatkan kepada orang-orang Majus. Agar bagaimana? Selanjutnya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, saya katakan, makanya saya beri judul Jalan Lain. Karena orang-orang Majus ini diberikan mimpi, ya, diberikan mimpi, jangan kembali ke Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, Herodes memang saya katakan tadi mendua hati. Kadang-kadang saya kok akan menyembah dia. Tetapi ayat yang ke-13 coba kita lihat. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, memang jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada orang Majus itu adalah luar biasa. Jangan kembali ke Herodes, ya. Tapi maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain. Begitu juga kita, saudara-saudara. Kita
Herodes menggambarkan dunia, menggambarkan orang berdosa. Ya. Jangan kembali kepada dunia yang tidak bisa kita harapkan. Dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes ayat 14, pasal 14, ayat yang ke-6. Ini sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, di momen dalam kita memperingati hari Natal ini, kita tahu jalan mana, ya, jalan mana yang harus kita lalui, ya, jalan mana. Bakal katakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, kita berharap saudara dan saya tetap memakai jalan Yesus. Ya, karena itulah kalau kita sampai kepada Bapa. Saudara-saudara, apalagi di momen hari Natal ini, saudara-saudara, di mana kelahiran Tuhan yang ditunjukkan dengan adanya bintang dari timur dan oleh orang Majus terus lihat dan sampai kepada di dalam atas di rumah, bahkan digambarkan rumah itu adalah kandang yang sangat hina. Bapak Gembala katakan sangat miskin karena dibalut dengan kain seadanya, lampin, saudara-saudara, lampin yang biasanya kita pakai untuk serbet atau alat-alat untuk membersihkan kotoran-kotoran. Tapi karena tidak ada, tapi itulah Tuhan datang ke tempat yang paling hina di dalam dunia. Tapi saudara-saudara, memang Tuhan mengendaki demikian agar saudara dan saya memiliki kelimpahan di dalam kehidupannya. Saya kira itu renungan kita di dalam bulan Desember ini, ya, yang akan menguatkan iman dan percaya saudara dan saya. Jalan lain kita harus percaya, jalan saudara dan saya tidak di jalan dunia ini, tapi jalan menuju keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.